Satu, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini ya, dikala Anies dan Muhaimin Iskandar saat ini, kalau tidak salah sih pagi ini ada berita yang menyebut akan mendaftarkan gugatan di MK. Ya, kalau kita ketahui pada tanggal 20 Maret malam ya, di situ bahkan KPU sudah mengumumkan yaitu hasil rekapitulasi dari KPU. Dan bahkan kalau kita lihat sih dari Nasdem sendiri dan dari PKS dari hasil rekapitulasi tersebut, bahkan juga suaranya naik bila dibandingkan pada Pilpres 2019 yang lalu. Di sini yang cukup mengejutkan lagi ya, ketika Anies dan Muhaimin Iskandar di sini bahkan juga belum mengucapkan selamat, dan bahkan pagi tanggal 21 Maret di sini mendaftarkan gugatan di MK, berbeda dengan Pak Surya Paloh di sini, yaitu Ketua Umum Nasdem di sini, menerima hasil Pilpres 2024, hasil pemilu 2024, dan bahkan juga sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Tidak hanya Nasdem saja, PKS juga sudah berkomentar tentang hasil Pilpres 2024, yaitu menerima hasil Pilpres dengan catatan-catatan yang lain-lainnya. Nah, di sini sangat berbeda sekali ya. Apakah di sini Anies Baswedan dan Muhaimin hanya dimanfaatkan untuk mengejar efek ekor jas dari Anies dan Muhaimin? Ya, kalau kita ketahui dari hasil rekapitulasi dari KPU, yaitu suara Nasdem di sini bahkan juga melonjak. Dari yang dulunya yang hanya mendapatkan 12 juta suara, saat ini mendapatkan 14.600.000. Bayangkan, naik 2 juta suaranya. Itu kemungkinan gara-gara efek ekor jas dari Anies Baswedan. Kalau dari sini menurut saya juga Pak Surya Paloh sangat senang sekali ya mendengar hasil pemilu pada 14 Februari yang lalu. Dan Nasdem memperoleh suara yang cukup fantastis, yaitu naik hingga 2 jutaan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari PDI Perjuangan yang dulu 27 jutaan, sekarang menurun ya kurang lebih 1,5 juta suara lah pada tahun 2019. Tapi dengan manuver yang sangat mengejutkan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini video dari Pak Surya Paloh. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. Satu, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Nah, di sini artinya sudah menerima hasil pemilu 2024 pada 14 Februari yang lalu, dan bahkan juga mengucapkan kepada Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, pertanyaannya, apakah hak angket di sini akan berjalan? Ya, dikarenakan dari Nasdem sendiri dan bahkan juga PKS di sini bahkan juga sudah menerima hasil rekapitulasi dari KPU, hasil Pilpres 2024 bahkan juga sudah diterima. Nah, pertanyaannya apakah hak angket di sini akan berjalan terus? Kita kembalikan lagi lah. Karena memang
setelah hasil Pilpres di sini diumumkan oleh KPU, pasti juga akan ada yang maju mundur lah untuk hak angket di sini. Apalagi pada waktu lalu juga Airlangga Hartarto bahkan mengomentari tentang 5 kursi menteri dan lain sebagainya, dan bahkan juga di situ dikomentari oleh PAN dan lain sebagainya. Jadi di situ ya kemungkinan akan membuat maju mundur hak angket di sini. Ya kalau di pemerintahan kan sangat nyaman sekali lah, kurang lebih seperti itu. Di sini bahkan dari PKS sendiri bahkan juga sudah menerima Pileg dan Pilpres 2024. Masalah hukum lain cerita. Nah, dari berita di sini yaitu Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS mengaku menerima keputusan KPU terkait hasil Pileg dan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 di kantor KPU Pusat pada Rabu 20 Maret. Namun Abu menilai proses hukum akan tetap berjalan. Kalau untuk menerima, apapun masalah hukum lain ceritanya, kata Abu Bakar Al-Habsyi. PKS, kata Abu, terutama menghormati hasil Pileg yang menetapkan kenaikan suara PKS dari pemilu terakhir 2019. Dia senang karena suara PKS kini naik 3 kursi dari sekitar 12 juta suara. Wow. Jadi di sini yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semuanya naik, entah itu PKS, entah Nasdem, di situ semuanya naik semua. Wow, sungguh keren sekali ya efek ekor jas dari pencalonan Anies Baswedan di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini bahkan dikomentari oleh Murtadawan, Anies dan Caimin kena perang. Wow, benarkah? Di sini dari Siantarmen. Dari awal saya tidak yakin kalau Nasdem mau mengkritisi hasilnya karena oportunis. Tuh keyakinan saya kalau melihat sejarah pendirian partai tersebut yang berasal dari tipu-tipu ormas Nasdem. Di sini Nasdem bakal kelaparan kalau jadi oposisi. Pasca dipanggil ke istana atau minta ketemuan. Om Brewok gak punya DNA oposisi, selalu cari aman merapat ke Pak Lurah. Gerombolan, pohon tua pecah jadi banyak gerombolan, tapi mental tabiatnya tetap sama. Tweet saya setelah pencoblosan menyampaikan bahwa Anies ini hanya dipakai untuk menaikkan suara Nasdem saja karena arahnya bukan untuk menang. Kode angkat kaki ini mah, gak yakin Nasdem bertahan jadi oposisi. The power of opportunity for opportunists. Kapan slogan rakyat memberi mandat menjadi nyata adanya kalau pejabat hanya memanfaatkan rakyat meraih kekuasaan, bukan kewenangan atas rakyat. Ya, jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, seperti apa. Tetapi yang jelas di sini dari PKS dan juga Nasdem menerima hasil Pilpres, menerima hasil pemilu pada 14 Februari. Kira-kira apakah gugatan di MK akan berjalan dengan mulus dan juga lancar? Apakah juga pengguliran hak angket di sini juga akankah berjalan mulus dan juga lancar? Ya, kita tunggu saja nanti drama-drama selanjutnya seperti apa. Apakah akan berjalan atau mandek di tempat? Ya, tetapi yang paling keren lagi kalau saya melihat dari berita-berita yang beredar sih, kalau PDIP di situ ya kayaknya resmi menjadi oposisi ya. Kalau saya lihat dari pemberitaan dan narasi-narasi yang dibangun oleh PDIP, di situ akan menjadi oposisi. Tetapi tidak tahu lagi kalau yang lain-lainnya seperti Nasdem, PKS, ya bisa jadi di situ akan merapat ke pemerintahan. Ya, mungkin diiming-imingi kursi menteri dan lain sebagainya. Ya, apapun itulah, siapapun presiden dan wakil presidennya, supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.